Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab menjaga kehormatan dan saling kasih sayang antara umat Islam bagian yang keempat. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis muttafaqun alaih. Imam solat yang ramah lingkungan. Kalau bahasa orang sekarang kan ramah lingkungan. Nyaman menjadi imam, enak diikuti, yaitu imam yang memikirkan jamaahnya. Kemampuan jamaahnya itu dipikirkan. Ada jamaah yang lemah, ada yang sakit, ada yang mempunyai hajat dan lain sebagainya. Imam yang ramah lingkungan adalah imam yang tidak mementingkan dirinya sendiri, memperpanjang-panjang sholatnya, bacaannya dan lain sebagainya. Tapi mengikuti kondisi makmum yang di belakang yang beraneka macam ragam kemampuan makmumnya di belakang. Jadi tidak seenaknya sendiri memperpanjang-panjang bacaan, Fatihahnya dienak-enakkan sehingga lambat dan makmum yang di belakang itu gelisah. Gelisah karena sakit, gelisah karena lemah, atau gelisah ingin ada sesuatu yang ingin dikerjakan segera dilakukan setelah sholat. Jadi imam yang ramah lingkungan yaitu imam yang meringankan sholatnya atau tidak terlalu cepat atau juga tidak terlalu lambat, sedang-sedang saja. Ukurannya sedang-sedang saja adalah ketika ruku atau sujud cukup membaca tasbih 3 kali. Itu ukurannya. Subhanallah atau begitu saja, atau subhanallah bihamdi, atau subhanallahil azim. Itu ukurannya sedang-sedang saja. Tidak ego imamnya. Tidak ego dengan bacaannya dienak-enakkan atau kemudian baca surat panjang-panjang. Tidak begitu. Ini adalah imam yang ramah lingkungan. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah, tujuannya apa? Belas kasihan kepada jamaah yang beraneka ragam bentuk kesehatannya. Jadi tidak usah full biasa aja, kecuali sudah sepakat antara makmum dan imamnya. Lama ambil 1 juz umpamanya tarawih, monggo ya. Salat isya ambil 1 juz, monggo kalau imam sama makmumnya sepakat ya. Kalau tidak sepakat, tidak usah panjang-panjang. Berikutnya hadis yang ke-8 ini, perhatikan baik-baik biar kita ini enggak terlalu memfulkan ibadah sunnah kita sehingga kita ini salah faham. Hadis wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'ul amala wa huwa yuhibbu ay ya'mala bihi khasyatan ay ya'mala bihi nasu fayufradu alaihim muttafaqun alaih. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan amal soleh, amal ibadah, sedangkan dirinya sendiri Rasulullah sebenarnya ini senang. Jadi Rasulullah senang melakukan amal soleh, ibadah, padahal dirinya sendiri senang, tapi ditinggalkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Rasulullah tidak melakukan. Karena apa? Karena kasihan, khawatir
Nanti kalau Rasulullah melakukan terus-menerus amal itu, diwajibkan oleh Allah, diikuti oleh umatnya juga terus-menerus, kemudian diwajibkan oleh Allah. Jadi Rasulullah meninggalkan amal soleh itu karena kasihan kepada umatnya, takut terus diikuti, kemudian diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Dalam syarahnya itu dijelaskan, contohnya ini adalah sholat taraweh. Jadi Rasulullah itu pada tanggal 3 atau tanggal 4 bulan Ramadan, Rasulullah biasanya tidak taraweh di masjid. Nah gini, Rasulullah gak full sholat tarawehnya di masjid. Ini perhatikan baik-baik ya, biar yang awam-awam ini tidak suzon sama orang yang alim, yang anggaplah yang kiai, yang ustadz ya, yang kadang-kadang tidak full sholat di masjid, sholat taraweh di masjid atau di musola, tidak kelihatan orang lah gitu. Tujuannya apa? Ingin menunjukkan bahwa sholat sunat taraweh itu adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Itu karena apa? Karena Rasulullah kasihan nanti diikuti oleh umatnya, seolah-olah nanti diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umpama ini ilmu ya. Jadi kita ini beribadah itu pakai ilmu ya, jangan pakai nafsu niru-niru gitu, tidak begitu. Jadi umpama ini ada orang alim atau kiai atau ustadz, suatu ketika gak sholat taraweh di masjid, gak sholat tasbih di masjid atau di musola, kita jangan langsung suuzon. Oh ini kiai kok tidak memberi contoh yang baik, gak full sholat tarawehnya di masjid, gak full sholat tasbih di masjid. Hati-hati ya, jangan begitu ya. Ini bertentangan dengan ilmu ini, nanti dengan hadisnya Kanjeng Nabi ini. Jangan gitu. Bisa jadi kiai itu atau ustadz itu punya jadwal ngimami sholat taraweh di tempat lain, di masjid lain atau musola lain, diminta oleh orang lain. Yang kedua, bisa jadi si kiai atau ustadz tidak full sholat tarawehnya di masjid atau di musola, mengikuti ini hadisnya Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi Muhammad dalam bulan Ramadan itu tidak full tarawehnya di masjid. Jadi Rasulullah itu tidak keluar dari rumahnya setelah sholat Isya. Begitu. Jadi ini tidak bisa dibuat contoh ini. Ustaz apa ini? Masa tarawehnya gak full di masjid? Ngomong begini ini pertanda bahwa dirinya kurang ilmu. Nabi Muhammad saja itu tidak full sholat tarawehnya di masjid. Apa tujuannya? Ingin Rasulullah menunjukkan bahwa sholat malam atau sholat tarawih di masjid itu hukumnya sunat, tidak wajib, dan tidak ingin Rasulullah kemudian itu diikuti setiap malam tarawih kemudian diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan memberatkan. Tujuannya apa? Belas kasihannya Nabi Muhammad kepada umatnya. Ingat ya, hati-hati lah ya. Bagi yang awam-awam ini, apalagi yang istiqomah ini, jangan kemudian menilai ada orang gak istiqomah tarawehnya di masjid, kemudian dinilai gak seperti saya full 1 bulan sholat taraweh di masjid. Nah ibadah begini ini bahaya ya. Bahaya ini namanya ujub. Mendingan gak usah sholat taraweh. Bener ini, saya serius ini. Mendingan gak usah sholat taraweh atau ibadah apa saja kalau ibadahnya untuk membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Puasa sunnah Senin Kemis full atau puasa sunnah yang lain. Setelah melihat ada orang alim atau orang berilmu tidak berpuasa sunnah Senin Kemis, kemudian hatinya ngomong, wah ini orang ini cuman hanya pinter dan alim tapi puasa Senin Kemisnya jarang-jarang. Ingat ya, mendingan ndak usah puasa Senin Kemis kalau hanya seperti ini hatinya. Apa? Ndak ada pahalanya itu. Habis karena apa? Ujub, bangga diri, merasa lebih baik daripada orang lain. Bukan hanya soal puasa Senin Kemis, ibadah apa saja ya.
Kalau dibuat untuk banding-bandingkan dengan orang lain, mendingan ndak usah ya. Ini untuk tingkatan orang yang ingin memperbaiki hatinya, melebihi kebaikannya daripada yang dulu. Jadi yang awam-awam itu hati-hati ya, hati-hati karena banyak ibadahnya kemudian membanding-bandingkan, ndak usah. Bahkan ya, kalau ndak keliru itu sahabat Abu Bakar ya. Sahabat Abu Bakar itu kadang sholat qobliyah ba'diyah, kadang tidak. Apa tujuannya? Yaitu ingin menunjukkan bahwa sholat qobliyah ba'diyah itu sunnah, bukan wajib. Nah, biar tidak menjadi beban yang berat bagi umat Islam. Jadi ingin menunjukkan itu, bukan karena malas, enggak. Ingin menunjukkan bahwa itu sunnah, boleh dilakukan, boleh tidak. Puasa sunnah juga boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi kalau sudah membanding-bandingkan ibadah istiqomahnya dirinya itu dengan orang lain, mendingan ndak usah. Karena apa? Karena itu sudah ujub, merasa lebih baik daripada orang lain, dan itu hukumnya haram, dosa ya. Sedangkan ibadah sunnah, qobliyah ba'diyah, puasa sunnah Senin Kemis dan yang lain itu hukumnya sunnah, walaupun ditinggalkan itu tidak berdosa. Tapi kalau ujub wajib ditinggalkan. Ini begitu, pahamnya begitu. Makanya kita ini tidak usah banding-bandingkan dengan ibadahnya orang lain. Ibadah ya ibadah, salat tasbih ya salat tasbih gitu. Tidak usah ngincer-ngincer orang. Itu ikut nggak ya? Itu istiqomah nggak? Tidak usah gitu. Salat aja lah, tidak usah ngitung-ngitung orang lain mau ikut atau tidak. Kalau mau ngajak ya monggo, ngajak orang lain monggo. Tapi kalau ngintip-ngintip si A itu kemarin sholat tasbih tidak ya? Ini mendingan tidak usah tasbih, wis tidur aja ya. Tidur aja, serius ini, gosong pahalanya, gosong ya. Gosong. Tarawih juga jangan intip-intip orang, itu kayaknya kemarin tidak tarawih. Nah, kemudian hatinya bergerak mengatakan wah berarti lebih istiqomah saya. Mendingan tidak usah tarawih. Mendingan tidak usah tarawih. Ini tingkatan yang sudah lebih tinggi lah ya. Kalau yang awam-awam tidak apa-apa. Kalau sudah sering-sering ngaji ya berubah, tidak usah begitu. Kalau memang masih mau banding-bandingkan, mendingan tidak usah tarawih ya. Di rumah aja. Nah, ini apa? Biar tidak gosong ya, biar tidak gosong. Karena apa? Di sini Rasulullah saja tidak full kok, tidak full sholat tarawihnya. Sholat tarawihnya di masjid, dah full. Makanya tidak usah mengacul melebihi Rasulullah ya. Biasa aja ya, biasa aja. Ibadah ya ibadah, tidak usah ngintip-ngintip orang lain. Wah, kemudian bernilai lebih istiqomah saya. Ini mendingan tidak usah ya. Apakah itu tarawih, puasa sunat Senin Kemis, wiridan dan pengajian dan lain, tidak usah. Tidak usah. Jadi ibadah ya ibadah gitu, tidak usah ada embel-embel, ngintip-ngintip, membanding-bandingkan dengan orang lain. Tasaku megengku ya, hilang pahalanya. Bahkan kalau di Sidogiri itu, Kiai Khalil Sidogiri itu menyarankan santri Sidogiri tidak usah repot-repot puasa Senin Kemis atau banyak-banyak ya silakan. Kadang puasa kadang enggak. Yang paling penting itu tirakatnya santri Sidogiri adalah menjaga sholat berjamaah 5 waktu dan at-ta'lim wa ta'allum, istiqomah mengajar, belajar mengajar. Jadi istiqomahnya, tirakatnya santri Sidogiri katanya Kiai Khalil Sidogiri itu adalah rajin menjaga sholat berjamaah 5 waktu dan rajin istiqomah belajar mengajar, walaupun yang diajari adalah keluarganya sendiri, anaknya sendiri, biar gak terlalu ribet kemudian memaksa kemudian berat. Nah ini namanya belas kasihannya kiai kepada santrinya. Kalau di sini ceritanya adalah belas kasihannya Rasulullah kepada umatnya, sehingga sholat malam atau sholat tarawih atau sholat tasbih kadang Rasulullah itu tidak keluar ke masjid, tidak sholat di masjid, tidak berjamaah sholat tarawih di masjid, tapi tidak keluar, ada di rumahnya, tidak keluar, tidak ngimami lah gitu. Makanya kita ini orang harus belas kasihan, dan ingat loh ya, kita ibadah itu lillahi ta'ala, bukan untuk membanding-bandingkan dengan ibadahnya orang lain yang kemudian kita menilai diri kita lebih baik daripada
orang lain. Yang berhak menilai ibadah kita ini Allah Ta'ala, bukan kita menilai sendiri ya. Kalau kita menilai ibadah kita sendiri itu kayak lomba qiraat, lomba dan lomba lari, ya pesertanya kita, panitianya kita. Kan ndak beres ini, ndak beres kami ya. Sama dengan ibadah ya, masa yang ibadah kita yang menilai kita. Wadah beres ini, ndak beres. Sama dengan lomba lari, lomba qiraat, lomba pidato, pesertanya kita, jurinya juga kita. Dah beres ini sudah dah beres. Makanya kalau ingin ibadah kita beres, ibadah ya ibadah lillahi ta'ala, dah usah kemudian dinilai sendiri, kemudian menganggap diri kita sendiri lebih baik daripada orang lain. Ini ibadah ya peserta, ya panitia, ya juri. Wah, ini cara yang tidak benar. Hadis yang ke-9. Wa anha radhiyallahu anha qalat nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kata Siti Aisyah melarang sahabat anil wisal, puasa wisal mutih ya, atau bukan makan nasi putih terus, bukan ya. Jadi 2 hari itu tidak buka, tidak sahur. Tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu melarang puasa yang tanpa sahur, tanpa berbuka puasa. Ya maksudnya tidak dibatalkan. Boleh kalau umpamanya tidak berbuka puasa nasi, ya enggak termasuk. Contohnya masih minum atau makan 1 kurma, tidak apa-apa. Pokoknya yang dilarang di sini adalah tidak makan, tidak minum, puasanya itu selama 2 hari 2 malam. Jadi full 2 puasa itu tidak ada jeda sahur dan buka dan berbukanya. Ndak ya, tidak harus berbuka. Ini 1 piring enggak ya. Pokoknya ada membatalkan puasanya. Berarti ya ada berbuka walaupun hanya sekedar minum, sahur walaupun hanya sekedar 1 kurma. Karena apa? Rahmatan lahum, karena Rasulullah belas kasihan kepada sahabat. Faqalu, nah, para sahabat ya agak protes ya. Innaka tuwasil, engkau sendiri kok melakukan ya Rasulullah. Nah, ini ada sahabat yang bertanya, kita dilarang untuk melakukan sholat puasa wisol, tanpa sahur, tanpa berbuka puasa. Rasulullah sendiri melakukan. Apa jawabannya Rasulullah? Qala inni lastu ka hayatikum. Ya, saya beda dengan kalian. Karena apa? Inni yut'imuni rabbi wa yaskini. Kalau saya walaupun kelihatannya tidak minum, tidak makan, Allah Ta'ala itu mengenyangkan dan memberi kesegaran kepada diri saya. Dikasih makan, kasih minum oleh Allah Ta'ala. Walaupun kelihatannya Rasulullah itu tidak makan dan tidak minum. Beda ya. Beda tingkatan, karena ini tingkatan Nabi, kalau kita tingkatan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaqun alaih. Jadi umpama tirakat ya, tirakat sampai 1 bulan tidak makan tidak minum, itu sebenarnya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah kasihan kepada umatnya. Kalau orang tirakat bagaimana? Kalau orang tirakat gimana? Tirakat kan ada sampai 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, tidak makan, tidak minum ya. Kalau mau tirakat seperti yang diajarkan Rasulullah saja, tidak usah tirakat yang lain-lain ya. Karena Rasulullah kasihan sama kita ini. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.